Shalom, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua pendengar renungan pagi dalam channel YouTube Pendeta Mangatur Manurung. Semoga kita semua penuh sukacita yang dari Tuhan kita. Marilah mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pegangan kita dalam beraktivitas sepanjang hari ini yang tertulis dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang keempat ayatnya yang ke-9. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-9, demikianlah bunyinya. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, manusia adalah makhluk sosial yang berarti tidak bisa hidup sendiri tanpa memiliki hubungan dengan orang lain. Dengan demikian, seseorang akan menikmati dan menjalani kehidupannya sebagai manusia yang baik jika ia memiliki hubungan dengan orang lain. Hidup mengasihi orang lain adalah ciri khas orang Kristen. Perintah Allah yang utama adalah untuk hidup saling mengasihi. Dan itu bukan untuk menegaskan bahwa manusia itu makhluk sosial, melainkan ingin menegaskan bahwa Allah itu adalah kasih itu sendiri. Supaya dapat mengasihi secara baik dan benar, Paulus meminta jemaat Tesalonika untuk belajar dari apa yang telah ditunjukkan oleh Allah dalam kehidupan kita manusia. Sebab Allah sendiri dalam diri Tuhan Yesus telah memberikan teladan mengasihi yang sempurna. Tuhan mengasihi umatnya dengan memberikan nyawanya di kayu salib agar kita lepas dari kuasa kematian karena dosa yang kita perbuat. Dalam Efesus 1 ayat 7 ditegaskan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Siapa yang melakukan perintah ini, yaitu mengasihi, Yesus menyebutkannya sebagai sahabatnya, yang menunjukkan adanya keakraban antara Allah dengan umatnya. Dalam keadaan seperti ini, umat Tuhan akan lebih memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Semua orang Kristen dari anak-anak sampai kepada orang tua dapat menuliskan dan membicarakan kasih dengan begitu mudahnya. Walaupun dalam kenyataannya sering sekali dalam kehidupan kita bertentangan dengan apa yang dimaksudkan dengan kasih. Ada sebahagian orang yang berpikir ketika ia tidak punya masalah dengan orang lain dan selalu tersenyum dengan orang lain ketika ia bertemu dengan yang lainnya, maka ia sudah hidup di dalam kasih. Ada yang berpikir, jika ia telah melakukan 1 atau 2 kebaikan, maka itu sudah cukup, dan ia sudah hidup di dalam kasih. Ternyata itu semua belum cukup. Kalau kita membaca firman Tuhan ini, yakni 1 Tesalonik pasal yang keempat ayat 1 sampai ke-12, kita diajak agar tetap menjaga kekudusan dengan melakukan yang terbaik. Jadi bukan hanya tidak berbuat jahat, melainkan mengusahakan perbuatan baik kepada yang lainnya. Dan kita juga diajak untuk berupaya untuk terus-menerus melakukan perbuatan kasih tersebut, bukan 1 atau 2 kali. Paulus juga sering mengingatkan bagaimana sebenarnya kita bisa dikatakan dan dinyatakan hidup penuh dengan kasih. Saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk membacanya dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ataupun Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai 21. Di situ kita akan diajarkan ya bagaimana seharusnya hidup di dalam kasih yang dari Tuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kasih adalah kekuatan positif terbesar di dalam kehidupan ini.
Dengan hidup saling mengasihi, umat Allah dapat menjalankan tugas dan panggilannya dengan baik dan menghasilkan buah bagi kemuliaan Allah serta memberikan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Kita yang merupakan jemaat sebagai umat Allah mesti menempatkan hal saling mengasihi sebagai ciri khas yang utama dalam kehidupan kita. Janganlah hendaknya kita menjadi pribadi yang begitu semangat untuk berbicara tentang kasih, tetapi melakukan ataupun melaksanakannya sangat begitu berat. Karena kasih tidak hanya sebatas perkataan dan pemahaman, tapi kasih itu tampak dari apa yang kita lakukan, tampak dalam perbuatan kita. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini, selamat berkarya, dan mari tetap untuk hidup saling mengasihi. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini untuk tetap hidup saling mengasihi. Kami orang-orang yang Engkau kasihi, yang telah Engkau berikan kasih yang begitu sempurna, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini. Kami boleh melakukan kasih kepada yang lainnya sebagai bentuk ungkapan syukur, rasa terima kasih, dan sebagai bentuk jati diri kami sebagai pengikut-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami sehingga kami mampu melakukan yang terbaik kepada siapapun itu, sehingga lewat perbuatan kasih tersebut nama Tuhan semakin dipermuliakan. Berkati kami dalam apa yang boleh kami lakukan sepanjang hari ini. Biarlah di dalam aktivitas dan karya, kehendak Tuhan yang jadi dan nama Tuhan yang semakin dipermuliakan. Ampunkan kami dari dosa, kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.